Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mariati Bahtiar. Saya akan menyampaikan hadis tujuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mariati Bahtiar. Saya akan menjelaskan tentang hadis tujuan pendidikan. Hadasana Muhammadu bana Basyarin, hadasana Abdurrahmanillahu Muhdiin, hadasana Sufyanu an Habib ibni Abi Sabitin, an Maimun ibni Abi Sabitin, an Maimun ibni Ani Syabibin an Abi Zarin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillahu haitsuma kunta wa atbi isayyi talhasanata huha wa khaliquna saji khuluqin hasanah, yang artinya diriwayatkan dari Abi Dzar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, katanya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan dapat menghapus, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. Penjelasan dalam hadis. Dalam Al-Sahihain disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah meriwayatkan ketika Abu Dzar menyatakan keislamannya di Makkah, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, kebenaran bagi kaummu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepada mereka. Ketika beliau melihat betapa Abu Dzar berkeinginan tinggal bersamanya di Makkah, maka Rasulullah SAW memberitahukan ketidakmungkinannya, namun beliau berpesan kepada Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Tujuan pendidikan Islam. Tema pendidikan ini secara implisit dapat dipahami dari wahyu yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai spirit terhadap tugas kependidikan yang pertama dan utama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu terdapat dalam surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya Dia telah menciptakan manusia dari gumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq ayat 1-5. Bertolak dari spirit di atas, Nabi Muhammad SAW mulai melaksanakan tugas sebagai pendidik yang dimulai dari lingkungan keluarga dekatnya, kemudian melebar ke wilayah sosial yang lebih luas lagi. Mahmud Yunus dalam bukunya Sejarah Pendidikan Islam menuliskan bahwa pendidikan Islam pada fase ini meliputi 4 hal. Yang pertama, pendidikan keagamaan, yang kedua, pendidikan akliyah dan ilmiah, yang ketiga, pendidikan akhlak dan budi pekerti, yang keempat, pendidikan jasmani atau kesehatan. Tujuan pendidikan dalam pandangan Al-Ghazali menurut Abidin Ibnu Rus ada 2 tujuan, yaitu tujuan pendidikan jangka panjang dan tujuan pendidikan jangka pendek. Tujuan pendidikan jangka panjang adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan dalam prosesnya harus mengerahkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Tujuan jangka pendek adalah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis tujuan pendidikan. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah yang wujudnya adalah kemampuan dan dengan kesadaran diri melaksanakan ibadah wajib dan sunnah. Yang kedua, membentuk manusia yang berakhlak mulia, suci jiwanya dari kerendahan budi dan sifat tercela. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.